kesempatannya sehingga hadir di acara kajian hikmah. Ini kajian hikmah sebagai prolog ya. Kajian hikmah ini sudah berjalan 2 bulan di Kabupaten Toli-Toli. Ya, umumnya pesertanya itu sekitar 15 atau 20-an orang begitu. Kenapa panas kita? Sekarang ini berkurang ya, mungkin ya, tiap orang kan punya kesibukan masing-masing ya, sehingga berhalangan untuk hadir. Jadi sambil jalan kegiatan kita lanjutkan. Di sini sudah ada Ustadz Imam Subki yang menjadi narasumber pengajian pada malam ini. Sebelum beliau menyampaikan materi kajiannya, maka saya akan bacakan dulu CV beliau, kurikulum vitae beliau. Nama Imam Subki, tempat tanggal lahir Blitar, 12 Mei. Tahun berapa itu? Tahun 1972. Di Blitar, Jawa Timur ya, di Blitar. Kemudian alamat Jalan Tadulako nomor 7A Toli-Toli. Kampung, kalau lebih akrab di sini Kampung Buol ya. Kampung Buol. Kemudian riwayat pendidikan MAN Blitar. Kemudian Pondok Pesantren Al Hikmah Blitar. Pengalaman organisasi, Mas Imam ini aktifnya di IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, kemudian GP Ansor di Jawa Timur, kemudian merantau ke Toli-Toli dan menikah dengan aktivis pelajar Islam Indonesia, Ewati, Ibu Ramlah SPD, guru di guru di SMK ya, STM, guru STM Toli-Toli. Ada betul SMK Swakarya. Oh, SMK Swakarya ya. Mohon maaf saya lupa begitu. Oke, saya kira dipersilakan kepada Ustadz Imam Subki untuk menyampaikan materi pengajiannya pada malam hari ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ikhwan fillah rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita sampai hari ini masih diberi kenikmatan yang luar biasa, yaitu kenikmatan iman wal Islam, kenikmatan iman dan Islam. Itu suatu kenikmatan yang tidak ada bandingnya dibandingkan kenikmatan yang lain. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW,
karena beliau telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, yaitu menjadi nabi yang terakhir dan tidak ada nabi sesudahnya. Oleh sebab itu iman Islam itu kepada kita ini. Jadi berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW yang memperjuangkan tauhid tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dakwah tersebut turun temurun sampailah kepada kita. Dan kita ini Allah pilih, bukan maunya kita, tapi ini sebenarnya maunya Allah. Allah pilih kita menjadi orang Islam, itu orang beriman dan Islam. Itu yang harus atau wajib kita syukuri, karena sesungguhnya kita beragama Islam ini adalah pilihan Allah, dipilih menjadi orang yang paling mulia. Santai aja Mirza. Iya. Habis kita sambil santai saja. Nah, sebagaimana untuk mukadimah atau pertemuan pertama, kan saya itu nggak terbiasa kajian itu melompat-lompat. Jadi saya mau kajian itu tertib, runtut, supaya mudah dipahami. Jadi sebagaimana saya punya moto bahwa tidak ada hari kecuali membaca. Tidak ada hari kecuali membaca, itu adalah prinsip. Kalau kita mau lebih maju di dalam memahami segala sesuatu. Jadi kalau mau banyak ilmu pengetahuan, lebih maju ilmu pengetahuannya, lebih kenal kepada siapa saja, harus hobi membaca. Sebagaimana hobi membaca itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mula-mula di wahyu turun. Yang mula-mula wahyu turun itu Iqra. Iqra itu artinya membaca, bacalah. Dari kata qara'a yaqra'u. Iqra. Qara'a itu fi'il madi, telah membaca. Yaqra'u sedang membaca. Kalau Quran itu masdar, Quranan. Dari kata Quranan, kalau ini Al-Quran itu artinya itu bacaan. Jadi itu kata benda. Iqra berarti bacalah. Nah, membaca itu banyak. Nah, itu penting. Jadi kita mau bacakan dulu ayat, dalil, kenapa saya mempunyai hobi membaca. Dan itu saya berharap adik-adik semua, teman-teman semua itu bisa mengikuti jejak itu. Karena apa? Kalau kita mau ingin punya cita-cita tinggi harus hobi membaca. Saya bacakan dulu. Karena dengan membaca itu, di sini saya akan mengaji masalah tauhid, masalah ketuhanan. Jadi dengan membaca kita nanti bisa langsung bermakrifat ya, Jal. Ngaji saya ajarkan kamu di sini 1 jam saja kamu sudah bisa bermakrifat. Jadi makrifat itu bukan pelajaran tinggi, kamu jangan salah persepsi. Makrifat itu dari kata arafa, artinya melihat. Istilah-istilah ini kita harus pahami bahwa yang dimaksud di sini adalah melihat dengan mata hati. Melihat dengan mata hati. Makanya perintahnya kita harus pandai membaca. Membaca itu berarti yang dibaca adalah tanda-tanda.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, kalimat Iqra' itu bacalah. Ini mutlak apa saja harus bisa kita baca. Ya. Mutlak apa saja harus bisa kita baca. Nah, cara membacanya seperti apa? Bismi Rabbika, dengan nama Tuhanmu. Jadi membaca itu kita harus melibatkan Tuhan Rob. Jadi kalau Rob itu adalah sang pencipta, pendidik, dan pengurus. Ya. Kalimat Rob itu pencipta, pemilik, ya pengurus, itu namanya Rob. Nah, kita membaca harus melibatkan Tuhan, melibatkan Allah. Di sini kita dikasih contoh, yang dibaca apa? Alladzi khalaqo, alladzi zat, khalaqo yang telah menciptakan, yaitu Rob itu, makna Rob, yaitu kita baca yang telah menciptakan. Berarti yang kita baca adalah alam semesta, sesuatu yang diciptakan itu kita baca. Jadi yang dimaksud membaca itu bukan hanya membaca tulisan, tapi alam semesta yang Allah ciptakan itu kita baca. Baru nanti bisa kenal namanya Rob itu. Tanpa kita membaca alam semesta, kita nggak kenal namanya Rob. Jadi bukan hanya membaca tulisan, tapi membaca apa yang semua yang diciptakan oleh Allah. Tapi dalam konteks ini, kita dikhususkan membaca apa. Jadi kita disuruh membaca, dalam membaca itu melibatkan Allah sang pencipta, yaitu namanya Rob, Tuhanmu itu, yang telah menciptakan alam semesta. Di sini ada kata tanya, membaca apa? Yang kita baca dalam konteksnya ini apa? Yaitu khalaqal insan, khalaqo. Rob tadi yang telah menciptakan insan, manusia. Jadi kita baca bahwa Allah telah menciptakan manusia min alaq, dari segumpal darah. Jadi di terjemahan diartikan segumpal darah atau gumpalan darah. Banyak tafsir yang mengatakan bukan menggumpal, sebenarnya menempel. Tapi ya kita pakai yang standar Kementerian Agama saja, dia menggumpal. Jadi manusia diciptakan dari gumpalan darah. Nah, saya bacakan aja dulu, nanti kita simak hikmahnya. Khalaqal insan min alaq, yaitu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu al-akram, yang maha mulia. Artinya di sini kita manusia itu tidak boleh merasa mulia, karena sesungguhnya manusia diciptakan dari sesuatu yang hina, yaitu gumpalan darah. Jadi dari sperma, kalau runtutnya nanti di surat Al-Mu'minun, runtutnya dia dari saripati tanah, yaitu sperma itu, kemudian mengumpal jadi darah, jadi daging. Nah, yang kita bahas di surat Al-Alaq saja, bahwa sesungguhnya yang mulia itu hanya Allah, akram, dari karomah mulia. Akram paling mulia. Jadi tidak ada seorang makhluk yang mulia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita wajib istighfar kalau diri kita merasa mulia. Ya. Ngerti, Zal? Mirza bisa dengar bahwa sesungguhnya manusia itu tidak boleh ngaku-ngaku dirinya mulia. Yang mulia itu hanya Allah.
Yang mulia itu hanya Allah. Karena manusia itu diciptakan dari darah. Alaqah. Nah, kemudian alladzi alama. Alladzi alama. Sebentar. Abi lagi mengaji, nak. Abi lagi mengaji, sayang. Nanti nelpon, nah. Alladzi alama. Tapi Allah setelah menciptakan sesuatu yang hina, itu mau memuliakan dengan cara apa? Kan gitu. Yang paling mulia tadi Allah, manusia hakikatnya tidak mulia, itu suruh baca. Supaya kita ini mengerti dan supaya tidak sombong bahwa sesungguhnya yang mulia itu Allah. Alladzi alama. Alama itu mengajarkan enggak seperti mengajarnya manusia, tapi alama itu dari kata fa'ala, fa'ilu, itu meletakkan tiba-tiba mengerti. Gitu loh. Manusia yang hina tadi, yang dari darah tadi, tapi diangkat derajatnya oleh Allah dengan cara diajarkan sebuah ilmu yang mana tiba-tiba manusia itu bisa mengerti. Jadi mengerti tadi karena diletakkan, diajarkan oleh Allah. Kolam dengan kolam itu pena, bukan kalam ya, pakai kof, bukan kaf. Kalau kalam itu ucapan, kalau kolam itu pena. Nah, pena itu kan benda. Begitu. Jadi kalau kita gantikan dengan ayat lain, seandainya ilmu Allah itu luas sekali. Seandainya lautan sebagai tintanya, kemudian semua tanaman di muka bumi sebagai penanya, kemudian ditambah segitu lagi, ilmu Allah tidak akan habis. Artinya yang dimaksud kolam di sini adalah segala sesuatu yang Allah ciptakan itu menjadi kolam. Menjadi pena, menjadi sebuah tuntunan pelajaran. Ya. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu menjadi pena atau sebuah pelajaran kalau kita bisa membaca maksudnya. Nah, kita bisa membaca itu karena Allah telah meletakkan tadi pemahaman kepada manusia, tujuannya supaya manusia itu mulia. Jadi tujuannya itu mulia. Jadi dibalik kehinaan tadi yang luar biasa, yang dibalik kehinaan manusia itu secara jasad diciptakan dari darah, tapi secara rohani dia diberi ilmu oleh Allah. Ilmu itu, pengetahuan, pemahaman itu ditempelkan kepada orang itu sehingga tiba-tiba mengerti begitu saja. Jadi sesungguhnya di sini tidak ada kaitannya, tidak boleh kita seorang guru itu mengajarkan kepada muridnya seolah-olah dirinya guru itu pemberi pemahaman. Nggak bisa, karena pemberi pemahaman itu Allah. Karena allamal insan, berikutnya allamal insan, Allah telah meletakkan ilmu pengetahuan malam, ma-nya itu apa saja, malam apa saja yang tidak ya'lam mereka ketahui. Jadi suka-sukanya Allah mau meletakkan ilmu pengetahuan kepada siapa saja itu manusia, ilmu pengetahuan apa saja yang tadinya tidak diketahui. Makanya di sini sesungguhnya yang luar biasanya, makhluk yang hina tadi, guru aslinya itu Allah. Ngerti Mas? Ngerti Mas? Gurunya kita itu Allah gitu loh. Nah, saking hebatnya Allah cara mengajarkan kepada kita,
Kita itu tiba-tiba mengerti begitu saja. Coba kalau kita itu dikasih bodoh, contoh. Ketika kita dilupakan, yang tadinya mengerti, kemudian hilang itu. Dilupa toh, itu namanya kan jadi bodoh. Makanya, al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Lupa itu salah, lupa itu bodoh. Nah, ketika lupa tadi, kemudian kita akan baru terasa ketika didatangkan, diletakkan ilmu ingat. Tak ingat. Tiba-tiba mengerti siapa itu yang mengajarkan maksudnya. Siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan yaitu Allah itu sendiri. Nah, begini. Dalam konteks ayat ini bisa kita simpulkan bahwa manusia yang hina tadi, Allah mau muliakan. Pertama, cara memuliakan, manusia itu diajarkan ilmu langsung oleh Allah. Sehingga tahu, oh itu namanya cahaya, oh itu namanya batu, oh itu namanya air. Terus tiba-tiba bisa ngomong. Bibir kita bisa bergerak itu. Lidah kita bisa bergerak itu siapa yang membantu menggerakkan? Itu Allah. Dengan kemuliaan itu diangkat, ya, yang hina tadi, bentuknya diperbaiki, disempurnakan, kemudian dikasih ilmu pengetahuan. Jadi alamal insan, malam ya'lam. Maksudnya begini kalau digambarkan ya, walaupun salah. Seperti ini manusia, langsung ditempeli tek ilmu pengetahuan, tiba-tiba mengerti dan paham. Oh iya itu artinya paham. Menjadi orang yang mulia. Seperti ente punya ilmu, misalkan biasa meneliti loh tanaman-tanaman. Iya. Meneliti tanaman-tanaman. Nah, ini digabung dengan ini, hasilnya ini. Siapa yang mengajarkan kamu itu? Sehingga kamu diperintah, kamu bekerja, kamu menggabungkan antara pohon satu dengan pohon satu, menghasilkan tumbuhan yang lain. Siapa itu yang mengajarkan kamu? Allah. Nah, disinilah ketika kamu bisa bilang Allah, itu namanya sudah bermakrifat. Oh iya. Ngerti? Ngerti. Nah, oke. Contohnya begini. Ada ini kertas. Ini saya ulang ya, saya ulang supaya enak. Orang yang hina tadi dimuliakan Allah, disempurnakan dari darah yang hina itu, dimuliakan, dibentuk, fisiknya bagus, sempurna, kemudian ditambah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu suka-sukanya Allah. Tujuannya manusia tadi bisa mulia. Nah, hebatnya ternyata manusia itu punya guru yang sebenarnya Allah. Karena walaupun kita itu belajar kepada seorang ustadz, kepada guru, tapi kalau enggak diletakkan tempelan pahaman oleh Allah tadi, ya biar diulang 1000 kali, satu hari enggak mengerti itu. Oke? Saudara? Nah, hubungannya apa dalam bertauhid ini? Dari setiap penciptaan itu kamu pandang. Jadi di balik peristiwa itu ada kejadian yang mana kita harus memandang di balik peristiwa. Contohnya, di balik kehinaan darah tadi ada kemuliaan jasad yang bagus dan keilmuan yang tinggi karena diajarkan oleh Allah. Nah, setelah kita lihat di balik kemuliaan itu, ya, di balik kemuliaan ilmu tadi yang diajarkan oleh Allah, manusia itu juga punya keburukan. Supaya kita tidak sombong. Apa itu? Satu, secara jasad, di dalam tubuh manusia apa yang dikeluarkan semua buruk. Ngerti ya?
Semua yang dikeluarkan manusia itu semua buruk. Walaupun orang itu cantik, ya, walaupun orang cantik, matanya indah jelita, hidungnya mancung. Tapi apa yang keluar dari semua itu adalah kotoran saja. Jadi kalau kita melihat makhluk Allah, di balik keindahan ada keburukan. Nah, di balik kesehatan ada sakit. Maka jangan sia-siakan waktu sehat. Nah, di balik sehat ada sakit. Nah, di balik jamu, obat, di balik itu yang pahit itu ada kelezatan. Kalau orang itu sakit dikasih obat, nah di balik obat itu ada kesembuhan dalam sakitnya, itu ada kenikmatan. Nah, kita membaca itu, kita harus baca itu. Nah, kita membaca alam, contohnya begini. Kalau kita mau tanam durian, nanam durian, kita cuma dikasih kemampuan mengambil biji, menaruhnya di bumi, dan tidak punya kemampuan untuk menciptakan biji itu berkembang. Nah, padahal geraknya kita, ya, geraknya kita sebagai manusia ini digerakkan oleh Allah, yang dimaksud la haula wala quwata illa billah itu, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dikasih kekuatan oleh Allah. Kemudian biji itu ditumbuhkan oleh Allah. Keluar daun, keluar ranting, keluar cabang, dan seterusnya sampai berbuah lagi, ada kulitnya lagi, ada buahnya lagi yang kita nikmati, itu kebesaran Allah. Nah, jadi setiap peristiwa itu yang saya maksud, saya minum dulu ya, kering tenggorokan. Bismillah. Contoh begini, Dek. Nah, kita disuruh membaca alam itu begini contohnya. Cara kita itu mengenal Allah. Kamu habis ini harus sudah bermakrifat. Karena makrifat itu pelajaran dasar. Jangan pahami belajar makrifat itu pelajaran tingkat tinggi, enggak. Kertas. Yo, ini kertas. Kertas ini dibuat dari jerami. Ya, ini kertas dibuat dari jerami. Ketika kamu sebut kertas, hatimu bisa mengatakan itu jerami. Ngerti ya? Ketika kamu mengatakan ini kertas, hatimu bisa mengatakan itu jerami. Bisa membayangkan bahwa aslinya jerami. Contoh ini lagi. Plastik atau karet. Contoh. Botol ini dibuat dari plastik. Nah, ketika ini dinamakan botol ini karena bentuknya. Tapi kalau terpipih dia katakan itu plastik. Nah, ketika kita bilang plastik, itu kita terbayang dari getah pohon, dari karet. Getah pohonnya dari karet, getah pohon. Itu yang dimaksud bermakrifat itu begitu. Nah, peristiwa sampai terjadinya ini, sesuatu ini, hati kita itu bisa mendudukkan bahwa itu terjadi berdasarkan kodrat irodahnya Allah. Ya, kodratnya ini. Itu terjadi karena ketetapan Allah, kehendaknya Allah, disertai dengan ilmunya Allah. Punya kemauan, tapi kalau tidak ada ilmu, nggak jadi. Kamu punya kemauan, toh, untuk membuat HP, tapi kalau tidak punya ilmu tentang HP, kita tidak akan bisa
bikin HP. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi, firman Allah yang pertama turun itu kita disuruh banyak membaca. Apapun yang kita baca. Terutama yang ada pada diri kita sendiri ini. Kita ini sesungguhnya hina, kemudian diberi ilmu sehingga mengetahui ilmu pengetahuan, ilmu tadi diletakkan langsung oleh Allah kepada manusia sehingga manusia menjadi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, situ itu intinya. Nah, dalam bertauhid itu ya begitu. Umpamanya begini. Jadi yang kita baca itu contohnya begini ya. Senyum saja bisa kita baca. Kamu bisa membaca senyumnya istri? Oh, ini senyumnya senyum memang senang, ini senyumnya senyum masam, nah, terbaca kan? Itu, baca. Kamu bisa melatih itu. Kamu terlatih. Kalau senyum begitu menandakan. Kalau senyumnya begitu menandakan. Nah, terbaca. Gampang ya sebenarnya ini, pelajaran dasar ini. Pelajaran dasar bertauhid, melihat setiap peristiwa dan kejadian itu Allahnya. Contohnya, apa ini? Awas. Tandanya apa? Karena nanti di akhirat tangan kaki akan bicara. Caranya bicara, berarti mau dipukul. Begini, berarti tempeleng. Kalau begini, artinya apa? Artinya apa? Memanggil. 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 Nah, itu bahasa. Itu harus kita baca maksudnya. Ini contoh ya, ini contoh. Gerakan itu menandakan sesuatu sinyal atau tanda-tanda yang harus kita baca. Jadi kalau di ayat tadi kita dikasih satu contoh, kita suruh baca ciptaan, karena kalau bertauhid kepada Allah semua ciptaan itu kita baca, jadi tidak ada hari tanpa membaca. Contohnya begini, kalau kamu lewat rumahku tidak mau menengok, lewat di depan rumahku, kamu berpaling, aku harus baca, ada apa? Mirza lewat depan rumahku, memalingkan muka. Menandakan dia tidak suka sama saya. Itu contohnya. Contohnya begini, orang berkendaraan, ada teman berkendara naik motor, kemudian ketemu kita dari jauh, bak klakson, tit, bak klakson. Kita baca, itu sebenarnya sapa, menyapa atau salam. Karena tidak mungkin diucapkan dengan lisan, dengan mulut, maka yang cocok dengan kode mobilnya atau motornya, itu salam juga. Jadi seperti itu. Kemudian peristiwa dari ciptaan, semua gerakan tadi, kalau kamu, jadi saya mau tekankan sama adik-adik, pengetahuan kita, sebutlah Allah setiap pandangan kita. Jadi pandangan zahir mata ini, melihat ciptaannya, kita tidak boleh membahas Allah sebenarnya. Yang kita bahas itu ciptaannya, nanti kenal Allah. Kita bahas, yang kita bahas ini. Kita melihat ciptaan Allah itu, tapi hati itu bisa mengonekkan bahwa itu adalah af'alullah atau perbuatan Allah. Contohnya begini, seperti saya bergerak ini. Kamu, hatimu harus bisa membaca
Sesungguhnya yang menggerakkan Mas Imam itu Allah. Mas Imam gerak-gerak syariat zahirnya, toh? Tapi hati bisa ngomong yang menggerakkan Allah. Nah, ini kita praktekkan. Contohnya begini. Ketika teman kita, suami istri kita lagi cerewet ngomong, mulutnya ngomong, cerewet marah-marah kan sama kamu. Nah, kamu lihat syariatnya, istriku lagi ngomel-ngomel atau suamiku lagi marah-marah, hatimu harus ngomong, sesungguhnya yang marah itu Allah. Bisa? Ngerti? Nah, ketika dia menyanjungmu, sesungguhnya yang menyanjung itu bukan kamu, tapi Allah yang menyanjung. Ya. Ngerti? Nah, ketika ada orang menghina kita, sebaliknya, ketika ada orang menghina kita, sesungguhnya Allah telah menghinakan kita. Jadi kita yang dimaksud kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu ini, nggak nunggu nanti mati. Ngerti Mirza? Ya, ngerti ya? Sederhana saja, sederhana. Ini pelajaran dasar bahwa pokoknya setiap yang bergerak itu, gerak dan diam itu Allah. Yang menggerakkan sesuatu itu Allah. Jadi diam juga Allah yang mendiamkan. Kalau ada orang yang menyanjung kita, sesungguhnya Allah telah menyanjungku. Kalau ada orang yang menghinaku, maka sesungguhnya Allah lah yang menghinaku. Pokoknya Mirza menghina saya. Apa ini Mas Imam? Bukan orang PI. Dengan ucapan yang nggak bagus lah. Aku harus mengatakan, memang sesungguhnya Allah telah menghinakanku. Atau apa itu? Pakai serban. Memangnya biar dimuliakan, namanya. Sesungguhnya Allah telah menghinakanku. Kalau nanti kita sudah bisa seperti ini, kamu nggak mudah tersinggung, ngerti deh. Kalau ilmu ini kamu miliki, nanti kamu kalau berdebat enak. Kamu nggak tersinggung, nggak tukang marah, malah nadamu tinggi, biar lawan bicaramu itu ngos-ngosan. Karena kamu tetap dia diperjalankan Allah, diperalat oleh Allah menjadi orang yang tukang marah-marah. Tersiksa, ngerti ya? Jadi ya, intinya saya tekankan sama adik-adik, belajarlah bermakrifat kepada Allah. Satu, contohnya itu tadi. Kalau disanjung orang, sesungguhnya yang kita lihat bukan orangnya ya. Oh Mirza itu baik sekali dengan saya. Ucapannya bagus. Hati mengatakan Allah yang menyanjung. Kalau ada orang menghina dan merendahkan kita, orang itu hati bisa mengatakan bahwa sesungguhnya Allah yang menghina dan merendahkan kita. Bukan itu. Ini mau dibelikan. Oke, begitu saja Mirza. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya disambung lagi. Sampai di situ saja supaya terkesan ini masuk. Saya ingin 2 kalimat ini setiap pandangan kita bahwa itu adalah kodratnya Allah, ketetapan Allah, itu kehendaknya Allah, itu ilmunya Allah. Oke? Pandanglah setiap peristiwa dan kejadian, saya ulang hafal harus dihafal.
setiap peristiwa atau kejadian apa saja, di hati kita mengatakan bahwa itu adalah takdirnya Allah, ketetapannya Allah, irodahnya Allah, itu kehendaknya Allah, dan itu adalah terjadi berdasarkan ilmunya Allah. 3. Takdir, irodah, ilmu. Setiap satu peristiwa harus melibatkan 3 ini. Jika berkaitan hubungan kita kepada masyarakat atau orang, terjadi penghinaan atau merendahkan kita, cara pandangnya adalah sesungguhnya Allah telah menghinakanku. Jadi, nah, kalau ada orang menyanjung kita, juga dikembalikan bahwa sesungguhnya Allah telah menyanjungku. Sudah, situ saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diaktifkan mic-nya. Sekarang dibuka sesi bertanya jawab ya, sesi diskusi. Jadi bagi ikhwan wal akhwat fillah yang ingin bertanya kepada Ustadz Imam Subki, dipersilakan bisa lewat kolom chat Zoom atau bisa juga disampaikan secara langsung. Jika ingin disampaikan secara langsung, silakan diaktifkan mic-nya begitu, yang sedang di mute. Oke, saya kira begitu saja. Di sini ada Nurjana dari Papua, Papua Barat kayaknya, dari Papua. Ada Kanda Sarip Udaa, beliau ini adalah Ketua Perhimpunan KB PII Banggai Laut, dari Banggai, Mas. Dan oh ya, assalamualaikum. Posisi beliau di KPU Banggai Laut. Barangkali bisa diperlihatkan juga wajahnya, Kanda. Ini. Iya, nggak kenal. Ini yang Papua juga awatnya itu diperlihatkan supaya kenal saya. Halo Kanda. Dinda, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Lagi di rumah sakit ini. Masya Allah. Siapa yang sakit? Lagi jaga anak. Oh iya, semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Amin. Ada dari Papua, Nurjana, barangkali memperlihatkan wajahnya. Ufti Nurjana. Jadi, seperti sakit gini toh. Seperti sakit, saya komen dulu. Saya nasihat dulu. Sakit itu hati kita ditata. Sakit itu yang mendatangkan Allah. Yang menyembuhkan juga Allah. Kok obat? Obat adalah wasilah. Wasilah itu jalan artinya. Goyah itu tujuan, goyahnya itu Allah. Jalan menuju Allah, sembuh, supaya sembuh lewat obat. Hakikat hati harus mengatakan yang mendatangkan sakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Itu tentang hatinya. Makanya di balik sakit ada sehat. Di balik sehat ada sakit. Nah, begitu. Akhi. Ya, ini dari Papua. Barangkali ada yang Papua mana? Dinda. Salam dari Toli-Toli ini. Diaktifkan mic-nya. Nurjana, mic-nya. Mic ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sorong atau di mana ini? Di Papua ini? Papua. Manokwari. Oh, dari Manokwari. Wah, tempat yang viral lalu itu. Siapa tahu
Siapa tahu dia ke sana kan belum pernah ke Papua. Dari Papua. PW-nya ya? Ya, ada. Korda, Oh, Korda Piwati. PD-nya. Oh, PD-nya ya, pengurus daerahnya. Oke, oke. Silakan. Silakan mau ditanyakan sama Ustadz Imam Subki. Nurjana. Bentar ya. Oh iya, iya. Zidan dari Saputra, barangkali bisa memperlihatkan wajahnya juga ini. Di videonya diaktifkan. Nah, bisa juga langsung bertanya kepada Ustadz ya, Ustadz Imam Subki. Ya. Santai. Orang Islam itu harus santai. Insya Allah karena dijamin masuk surga. Pengajiannya ini kan berkelanjutan. Nah, saya masih mencari format yang bagus ini, yang terbaik untuk pengajian hikmah ya. Kan ada beberapa narasumber juga. Nah, jadi ada yang khusus kajiannya Mas Imam, ada yang kajian yang memungkinkan beberapa narasumber untuk mengisi begitu. Jadi ada tinggal dicari waktunya yang pas kapan untuk Mas Imam. Oh ini. Oh dari Papua. Namanya Zidan Saputra. Nah, ini di kolom komentar namanya Zidan Saputra dari Papua juga, Papua. Pengurus daerah kayaknya ini, Mas. Pengurus daerah. Oh, salah berarti ya. Namanya Zidan. Ahi Zidan, diperlihatkan wajahnya Zidan. Luar biasa ini dari jauh semua ya. Syukur alhamdulillah dipertemukan lewat Zoom. Jadi saya masih mencari format ya, mau format terbaik untuk kajian kita. Begitu. Dipersilakan barangkali untuk teman-teman sekalian, Ikhwan wal Akhwat untuk bertanya kepada Al-Ustadz. Oh iya. Saya ketika kita sudah yang bertobat, terus ada yang menghina kita namun dengan membawa keluarga, apakah kita harus berpikir bahwa keluarga kita hinakan atau saya pribadi? Ketika kita dihina, tadi saya katakan ketika cara memandang hati ya, hati saya tekankan ulang bahwa hati kita cara memandangnya ketika ada orang lain menghina kita, bahwa kita tetapkan bahwa Allah menghina kita, tujuannya supaya kita bisa introspeksi. Nah, jika hinaan itu di dalam hukum-hukum syariat secara zahirnya ada hukum yang harus ditimpal, balasan, ya dibalas. Apa nak? Ini ada Contohnya begini. Orang Islam itu melarat-melarat, dihina orang-orang kafir, umpamanya toh. Setelah masuk Islam, dia melarat. Miskin, tidak punya harta. Bisa kita balas itu. Kita balas dengan balasan bahwa saya biar miskin, contoh ya, tapi saya masuk surga, sedang tempatmu di neraka. Ini contohnya seperti itu. Jadi ada balasan juga secara syariat, kita diperbolehkan menghinakan orang kafir yang menghina kita. Ini ada pertanyaan. Iya. Ada pertanyaan ini Mas dari saudara Zidan. Beliau tidak bisa mengaktifkan videonya karena di luar. Ada pertanyaan dari beliau.
Ini saya bacakan ya di kelompok komentar. Iya, iya, bacakan ya. Ketika kita, ini kan tentang yang menghina tadi ya, ketika kita sudah hijrah dan sudah tobat, terus ada yang menghina kita, namun dengan membawa keluarga, apakah kita harus berpikir bahwa keluarga kita yang dihinakan Allah atau saya pribadi? Nah, begitu pertanyaannya. Hinaan itu bisa kita balas dengan hinaan secara syariat. Secara hakikatnya hati harus mengatakan, ada apa aku dihina? Sebagai introspeksi. Ya. Siapapun yang menghina kita, kita ini kan tempatnya salah. Mungkin kita walaupun sudah Islam, sudah hijrah, kita sudah berusaha bagus, tapi mungkin ada sisi-sisi yang kurang baik dalam amaliyah kita, sehingga Allah mencela kita lewat ucapan orang lain. Nah, tapi kalau dikasih secara zahir, hinaan itu yang menghina kita secara syariat, boleh kita balas juga hinaan tersebut. Ya, setelah masuk Islam, lihat, dia jadi miskin. Nah, kan hinaan itu. Setelah masuk Islam, lihat dia itu menjadi orang miskin. Bisa kita balas. Biar saya miskin begini, toh, tapi tempatku di surga, sedangkan kamu tempatmu di neraka. Contohnya seperti itu. Kenapa kita kembalikan itu Allah sesungguhnya adalah sebagai introspeksi agar tidak ada sombong di dalam hati kita. Biar tidak merasa mulia. Hinaan tadi. Supaya tidak merasa diri kita mulia. Karena akram itu hanya Allah. Yang mulia itu hanya Allah. Oke, bisa dimengerti? Ya, Nurjana, silakan Nurjana kalau mau bertanya. Mirza? Iya, sudah. Gimana Zidan? Jawaban dari Ustadz, ada yang mau di... sudah tidak ada pertanyaannya dari Zidan. Sudah cukup katanya, sudah mendapatkan pencerahan beliau. Ini yang ahli surga itu siapa? Miftahul Jannah. Nah, Ada Kak, ada pertanyaan, ada. Ya, silakan. Bismillah. Ustadz, gini, kan dari Quran surah Al-Alaq kan yang menjelaskan manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Nah, bagaimana kita menyikapi banyak buku atau cerita-cerita yang menjelaskan kalau manusia itu yang membahas manusia itu diciptakan dari tanah yang akan kembali kepada tanah. Maksudnya itu kan kita diciptakan dari segumpal darah. Maksud untuk kita menyikapi beberapa dari buku itu yang menjelaskan kalau manusia itu yang berasal dari tanah. Maksudnya untuk kita menyikapi kan dari Al-Quran kan yang menjelaskan kalau manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Kamu pegang Al-Quran terjemah, Dek? Iya. Kamu buka surat Al-Mu'minun. Ayat 12. Surah 23. Quran surah Al-Mu'minun. Quran surat 23. Sudah? Belum. Lagi buka. Ayat 12. 23 ayat. Ayat 12. Iya, sudah.
Coba baca. Iya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Terus. Iya Pak, itu ayat 12. Iya, terus ayat berikutnya. 12. Oke. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Terus. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Oke, sampai di sini mengerti? Sudah Pak, sudah. Nah, jadi itu juga ada dalilnya, diingat-ingat ya, ada kaitannya di dalam hadisnya. Nanti kalau kita buka kajian hadis arba'in juga ada penjelasannya. Jadi manusia itu yang dimaksud dari saripati tanah, ayat 12. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh atau sesungguhnya khalaqna, kami telah menciptakan al-insana manusia min sulalatin, dari saripati, min tin, tanah. Jadi manusia ini diciptakan dari saripati tanah, yang dimaksud semua tanaman, tumbuhan, hewan itu adalah keluar dari tanah. Kemudian kita makan, ya. Setelah kita makan menjadi sel sperma. Dari sperma sebagiannya dari sel telur, itu yang disebut saripati tanah. Summa ja'alnahu, kemudian kami menjadikannya nutfatan, yaitu air mani. Makanya saripati itu tadi kita makan makanan tadi, kemudian Allah menciptakan dari saripati itu tadi mani. Fi qararim makin, dalam tempat yang kokoh, yang dimaksud rahim. Ya, mani tadi berasal dari makanan yang kita makan, kemudian disimpan di tempat yang kokoh, yaitu yang dimaksud itu rahim. Summa khalaqna, kemudian kami ciptakan nutfah, yaitu air mani. Ya. Ngalakotun, setelah di dalam 40 hari, ya, setelah air mani tadi, setelah 40 hari, dia alakoh, jadi menjadi darah. Kemudian khalaqna, lalu kami jadikan al-alakoh, yaitu segumpal darah tadi, selama 40 hari lagi di dalam hadisnya, mudghatan, yaitu segumpal daging. Jadi air mani tadi jadi darah, kemudian jadi segumpal daging. Fakholakna, lalu kami ciptakan al-mudghata, yaitu segumpal daging tadi, izoman, yaitu tulang. Fasauna, lalu kami bungkus tulang tadi. Jadi yang dibungkus apa? Al-izoma, yaitu tulang. Lahman, di dalam daging. Summa angsa'nahu, kemudian kami tumbuhkan atau kami jadikan tadi, setelah ada daging tadi ada tulang, kholqon, yaitu makhluk akhor yang lain, bentuknya lain. Ya, ini luar biasa, ya. Fatabarakallah, maka maha besar Allah, ahsanu, yang paling baik, khaliqin, yang paling baik atas penciptaannya. Jadi ini tadi bukan hanya buku-buku, itu juga merujuk kepada Al-Quran, sesungguhnya seperti ini, bahwa makanya kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh, tidak boleh merasa mulia. Pada hakikatnya kita ini adalah diciptakan dari sesuatu yang hina. Tapi sesuatu yang hina seperti mani, darah,
daging dibentuk yang lain. Nah, di sini nanti kelanjutannya kalau kita ngaji ini menjadi nanti ditiupkan ruh dari 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 4 kali, maka ditiupkan ruh di situ. Kemudian ada sumpah dan sebagainya di ayat lain. Jadi sampai di sini bisa dimengerti. Supaya kita tidak merasa mulia, sesungguhnya yang mulia itu Allah, tetap rendah hati. Oke? Miftahul Jannah. Siapa tadi? Nurjana, Nurjana, Nurjana. Pak. Nurjana. Ya, Ustaz. Oke. Nah, ada? Masih ada lagi Ada lagi? untuk bertanya? Ya, silakan dipersilakan. Ada Ustaz. Tapi ini pertanyaannya agar melenceng dari diskusi materinya gitu nggak apa? Apa? Tidak ada yang melenceng itu, betul semua. Gini Ustaz. Gimana kalau dulunya itu pernah kita berbuat dosa. Terus sekarang kita sudah hijrah. Namun orang-orang di sekitar kita, keluarga bahkan yang terus mengingat masa lalu yang pernah yang kita dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang dulunya, apakah kita merasa hijrah kita itu belum betul-betul kita berhijrah atau bagaimana, Pak? Dari lingkungan sekitar kita. Cara memandangnya, kalau kita sudah baik, kemudian Allah masih menghinakannya, harus dirubah cara pandang. Sesungguhnya Allah telah mencobaku. Ngerti? Saya pelaku maksiat dulunya. Kemudian aku sudah hijrah, saya sudah bertobat. Tapi masyarakat masih menghina aku terus. Mencela aku terus. Berarti Allah telah sedang mencoba keimananku. Padahal orang yang bertaubat itu Allah cintai. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Secara zahirnya menyucikan diri itu ya dari kotoran-kotoran. Yang tadinya makan makanan yang haram sudah kita tinggalkan, tidak mau makan makanan yang haram. Kemudian yang tadinya berakidah Tuhan itu lebih dari satu sudah kita tinggalkan. Kita meyakini bahwa Allah itu hanya satu, itu namanya menyucikan diri. Dan itulah menjadi orang yang dicintai Allah. Nah, jika kamu ikhlas atas cobaan itu tetap kita terima, suatu saat Allah akan menampakkan kebaikanmu di masyarakat itu sendiri. Jadi tidak perlu dibalas. Tanda-tandanya orang ikhlas, jika dia dicela, tidak membalas celaan. Jika dia dihina, tidak membalas hinaan. Bisa dimengerti, Nur? Bisa Ustaz, bisa. Oke, bisa pelong? Tetap ada kaitannya ini pertanyaanmu. Karena tetap urusan hati yang saya bahas, tetap menata hati. Menata nilai rasa. Jadi tidak perlu kita itu menghiraukan orang bilang apa. Apapun orang bicara tentang kita, tidak perlu kita hiraukan. Yang penting kita sudah di dalam rel syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu kita lalui. Kalau sudah seperti itu, kok masih dihina dan dicaci maki, itu sesungguhnya cobaan dari Allah sampai di mana kemampuan kita. Mau dikasih naik kelas. Mau ditingkatkan iman kita supaya lebih kokoh lagi. Oke? Oke, saya kira ini karena waktu terbatas, mungkin barangkali sebelum ditutup
Ustadz Imam Subki. Mas aja, nggak usah Oh, iya. repot-repot. Nggak tahu. Mas Imam barangkali menyampaikan closing statement sekitar 2 menit atau 3 menit ya, sebelum ditutup pengajiannya begitu. Sebagai Ya. Jadi biar bagaimanapun saya tekankan di sini sama adik-adik siapa saja yang mendengar nasihat ini mohon diamalkan. Jadi ditata dulu hati kita, tenang, setiap pandangan mata hati kita melibatkan Allah. Pertama ya, setiap pandangan kita zahir apapun yang kita lihat, hati kita harus melibatkan Allah. Jadi peristiwa dan kejadian itu Allah. Jadi berprasangka baik dengan peristiwa dan kejadian yang Allah tetapkan, itu wajib. Berprasangka baik. Harus selalu berprasangka baik kepada Allah, apapun kondisi kita. Karena di balik peristiwa ada kejadian. Kejadian ini macam-macam. Contohnya begini, di balik sehat ada sakit, di balik buruk ada kebaikan. Kenapa orang diperjalankan berbuat salah? Karena supaya mengerti apa itu makna dosa. Setelah dia mengerti makna dosa, dia bisa bertaubat dan baca istighfar. Kalau bisa taubat dan baca istighfar, maka dia menjadi orang yang dicintai Allah. Kalau sudah menjadi orang yang dicintai Allah, apa gunanya orang? Apa gunanya orang? Karena Allah yang punya segalanya. Kalau sudah begitu, berarti wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Berarti kita tergolong orang yang bersegera mendapatkan ampunan Allah, yang masuk di dalam surganya Allah, yang seluas langit dan bumi, yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu surat Ali Imran 133. Ya, insya Allah seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga diri kita, lahir batin kita dijaga, selalu ingat kepada Allah. Dan pesan saya terakhir adalah sebut asma Allah dalam kondisi apa saja, berdiri, baring maupun duduk. Oke, terima kasih. Begitu Akhi Mirza. Oke, terima kasih pada Al-Ustadz Imam Subeki, atau panggilan akrabnya adalah Mas Imam Subki, dan para citizen sekalian dari saudara-saudara saya di Papua ya, Papua Barat, kader-kader PI di Papua Barat. Karena pengajian ini bersama dengan Mas Imam, ini mestinya harus bertahap dan berkelanjutan, tidak boleh putus. Kalau putus nanti salah paham, nanti salah mengerti terhadap hikmah-hikmah kehidupan ya, dan tentunya juga persoalan tauhid begitu. Sehingga saya masih mencari format terbaik untuk tetap selalu kita melalui via media Zoom ini untuk selalu pengajian bersama Mas Imam begitu. Saya kira terima kasih, tidak mudah, tidak gampang untuk bisa hadir di pengajian ini. Itu artinya bahwa Allah yang menggerakkan hati kita. Nah, Allah yang menggerakkan hati kita, karena tidak semua orang punya data, tidak semua orang punya kota, dan tidak semua orang punya wifi. Jadi hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti pengajian dan mengagungkan asma beliau. Jadi saya kira begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.